Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya ialah nikmat hidayah, di mana kita diberikan hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah untuk bisa belajar agama Allah ini dengan benar. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, kita telah sampai pada poin yang ke-12. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, al-kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdatsun. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya pada poin yang ke-12, yaitu al-kalam, yaitu ilmu al-kalam, banyak berbicara tanpa ilmu, wal khusumah, berdebat, wal jidal, satu makna, berdebat juga, adu argumentasi, bantah-bantahan, wal mira' muhdats, mira' juga adu argumentasi. Muhdatsun, ini adalah perkara baru di dalam agama kita. Ini tidak dikenal di kalangan salaf, tidak dikenal di kalangan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sini diberi footnote, qala at-Tahawi, berkata Imam at-Tahawi fi aqidati ahli sunnah, di dalam kitabnya yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnah. Imam At-Tahawi rahimahullah katakan, wala numari fi dinillah, kita tidak berbantah-bantahan di dalam agama Allah ini. Kita tidak berbantah-bantahan di dalam agama Allah ini. Ini ada di dalam kitabnya Imam At-Tahawi rahimahullah yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnah. Pada dasarnya Ahlu Sunnah wal Jamaah itu tidak mengenal perdebatan, tidak mau berdebat, berbantah-bantahan, Kenapa? Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, yaqdahu syak fil qalb. Karena debat, berbantah-bantahan, adu argumentasi ini menimbulkan keraguan di dalam hati seseorang. Semakin banyak ia berdebat, maka akan semakin banyak keraguan yang muncul dalam dirinya. Ketika ia kalah berdebat, ia akan ikut pendapat orang. Kemudian ia kalah debat lagi, ia akan ikut pendapat orang lain. Agamanya berpindah-pindah. Makanya Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak disarankan untuk hobi berdebat, karena ini bukan sesuatu yang penting. Bahkan ini muhdats, perkara yang baru yang tidak dikenal di kalangan para salaf,
wa in asaba sahibuhul haq, meskipun ya orang tersebut ya yang berbantah-bantahan, yang adu argumentasi, yang berjidal, berdebat, sahibuhu al-haqq wa sunnah, ya dimenangkan di atas sunnah dan dimenangkan di atas kebenaran, al-haq ya. Akan tetapi jalan metode berdebat ini tidak disarankan. Ini perkara yang muhdas, perkara yang baru. Jadi bagaimana sikap kita ya selaku ahlu sunnah wal jamaah ya? Maka kita akan bawakan beberapa perkataan ulama salaf kita ya. Yang pertama ya, perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i katakan, "Manadhartu ahadan alimtu annahu muqimun ala bid'atin." Ya. Bahkan sekelas Imam Syafi'i ya, imam madhab pernah mengatakan ya, "Manadhartu ahadan alimtu annahu muqimun bi bid'atin ala bid'atin." Ya. Aku tidak pernah mendebat seseorang yang aku ketahui orang tersebut adalah orang yang ahli dalam perkara bid'ah. Jadi ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mau ya melayani orang yang sudah jelas bahwasannya dia di atas bid'ah. Jadi ditinggalkan perdebatan ya bersama orang-orang ahlul bid'ah, ahlul hawa ya, orang-orang yang ya mengekor hawa nafsu ya, tunduk kepada hawa nafsunya. Maka ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i ya. "Ma nadhartu ahadan alimtu annahu muqimun ala bid'atin." Aku tidak pernah ya berdebat kepada seseorang yang mana aku ketahui orang tersebut adalah orang yang betul-betul kokoh di atas kebid'ahannya. Ya, memang ahli bid'ah ya. Kemudian perkataan yang kedua ya, perkataan Umar bin Abdul Aziz ya. "Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumati aktsaru tanaqquli." Ya, aktsaru tanaqquli. Siapa saja ya yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan ya, suka berdebat ya, dengan ahlul ahwa ya, ahlul dhalalah ya, dengan orang-orang yang sesat ya. Meskipun yang berdebat ini dia di atas sunnah, di atas hak ya. Tapi ini bukan jalan yang sahih ya. Ini tidak dikenal di kalangan para salaf. Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz ya, "Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat." Siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang untuk ya, adu argumentasi, berdebat, aktsaru tanaqquli, maka ia akan berpindah-pindah. Debat dengan kelompok ini kalah. Kemudian ia mengikuti ya, pendapat mereka. Kemudian besok debat lagi dengan kelompok yang lain. Ya, kalah argumentasinya. Pindah dengan paham yang sana. Berpindah-pindah agamanya. Makanya tinggalkan perdebatan ya. Karena di dalam Islam, ayuhal ikhwah ya, tidak ada tolak ukur kebenaran pada siapa yang menang debat ya. Kebenaran itu tidak diukur pada siapa yang menang debat ya. Karena ini bukan jalannya para salaf ya. Kemudian kita bawakan juga perkataan Imam Malik. Nah, di sini ada 3 perkataan Imam Malik mengenai ya perdebatan di dalam agama ya. Yang pertama ya, ketika Imam Malik, kana Malik idza ja'ahu ba'du ahli al-ahwa. Ya, ketika Imam Malik didatangi oleh ya ahlul ahwa ya, orang yang punya syubhat ya, ingin mendebatnya ya, ingin berdebat dengan Imam Malik, maka Imam Malik katakan, qala amma inni ala bayyinatin min dini. Sesungguhnya aku ya beragama di atas ilmu. Wa amma anta ya, fasyakun. Adapun engkau, aku lihat engkau ya adalah orang yang ragu. Idhhab ila syakin mithlik fakhasimhu. Maka pergilah kepada orang yang ragu sepertimu ya, dan berdebatlah dengannya. Artinya Imam Malik juga menolak karena tahu bahwasannya yang dia yakini ya, agama yang ia yakini itu adalah kebenaran, sehingga dia tidak ada keraguan. Jadi tidak perlu ada perdebatan. Orang yang yakin dengan keyakinannya maka tidak perlu ada perdebatan.
Adapun orang yang hobi ya, mengajak perdebatan sana sini karena ia ragu dengan keyakinannya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Malik rahimahullahu taala. Ini perkataan yang pertama. Ya. Kemudian perkataan beliau juga ya, kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril alaihi salam ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Malik juga mengatakan, kalaulah ada seseorang ya yang berdebat ya, kemudian ia menang, apakah akan kita ikuti ia dan kita tinggalkan apa yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini perkataan beliau ya. Apakah ketika kita kalah debat terus kita ikuti pendapat orang tersebut ya, terus kita tinggalkan ya perkataan-perkataan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya? Ini juga tidak benar. Ini perkataan yang kedua. Kemudian sebagaimana ya kisah Imam Malik yang begitu masyhur di kalangan kita ya, ketika Imam Malik didatangi oleh seseorang, diajak debat ya, kemudian ditanya ya, apabila kamu memenangkan debat maka aku akan mengikutimu. Taib. Kemudian ditanya lagi oleh Imam Malik, kalaulah aku kalah debat, maka bagaimana? Maka kamu ikut pahamku, ikut pendapatku. Kalaulah kita berdua, kemudian datang seseorang dan ia mengalahkan argumentasi kita, maka bagaimana kita? Maka kita akan ikut paham dia. Maka apa kata Imam Malik? Ya hadza, inna Allah ba'atha Muhammadan. Wahai fulan, ya. Wahai engkau yang berbicara seperti itu. Inna Allah ba'atha Muhammadan. Sesungguhnya ya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidinin wahidin ya, dengan agama yang satu. Wa araka tatanaqqal ya, dan aku melihat engkau berpindah-pindah. Agamanya berpindah-pindah. Orang suka debat, kita katakan ya, berpindah-pindah pahamnya. Kalau debat dengan ini ikut paham ini. Nanti debat dengan yang sana, kalah ikut paham yang sana. Berpindah-pindah agamanya. Nah, tidak kokoh di atas agamanya. Inilah perkataan Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i ya. Yang mana Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i ya. Mereka memberikan wasiat kepada kita ya, agar tidak suka berdebat ya kepada ahlul ahwa, dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ad-dhalal ya, dengan para orang-orang yang sesat. Tayyib. Itulah beberapa ya perkataan ulama salaf ya mengenai tentang larangan untuk ya berbantah-bantahan, berdebat ya di dalam perkara agama, terutama berdebat dengan ahlul ahwa ya, berdebat dengan ahlul bid'ah. Baik, ayuhal ikhwah, kita lanjutkan ya penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Hadhil umur, adapun perkara-perkara ini ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-kalam wal jidalu wal khusumat allati hasalat bainal firaq kulluha umurun muhdath ya. Ya, berbicara tanpa dasar, ahlul kalam ya, wal jidal, berdebat, wal khusumat, adu argumentasi ya, satu makna dengan jidal, allati hasalat bainal firaq, yang terjadi ya di banyak firqah ya, di banyak golongan, kelompok-kelompok. Kulluha umurun muhdath ya, adapun semua itu adalah perkara-perkara baru ya, perkara-perkara muhdath. Walladhi sabbabaha huwa ittiba'ul ahwa. Adapun ya, sebabnya kenapa ini terjadi ya, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka ya. Wa man kana hawahu tabi'an lima jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Seandainya hawa nafsu mereka ya, itu tunduk dan ikut kepada apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yakunu indahu syak, maka akan tidak terjadi keraguan pada diri mereka, wala mira wala jidal wala khusumah ya. Tidak juga mereka itu berdebat ya, cekcok, adu mulut ya, wal khusumat, adu argumentasi
li'annahu muslimun munqadhun, ya. Kita katakan bahwasannya mereka yang hobi-hobi debat, ya, sebabnya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Seandainya mereka mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada keraguan di dalam hatinya, sehingga tidak perlu ada yang namanya perdebatan, ya. Tidak perlu berdebat, ya, jidal, tidak perlu. Li'annahu muslimun, ya. Karena pada hakikatnya kita ini muslimun, yaitu menerima apa yang datang dari Rasul, ya, kita terima semuanya. Munqadhun, ya, kita itu taat, tunduk, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, katakan di dalam Al-Qur'an, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ya. Maka apabila datang kepada kalian, ya, sebuah petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim, ya, maka tidak ada rasa takut atas kalian, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih pula, ya. Adapun orang-orang yang suka berdebat, ya, karena mereka tidak mengikuti petunjuk yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, sehingga mereka, ya, suka untuk berdebat seperti itu. Kemudian Allah juga katakan di ayat yang lain, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, ya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka ia tidak akan tersesat dan tidak pula ia sengsara. Surat Thaha ayat 123. Baik. Al-mas'alatu mas'alatu ittiba'. Adapun, ya, poinnya pada pembahasan ini adalah pembahasannya ittiba, ya. Kita beragama ini kan ittiba, ya. Kita mengikut saja. Kita taat dan kita ikut. Tidak usah, ya, merubah-rubah, tidak usah menambah-nambah. Wal inqiyad, ya, namanya beragama, ya, kita harus taat, tunduk saja sudah. Wa taslim, ya, berserah diri, menerima semuanya, li amrillahi wa rasulih, ya, perkara-perkara yang datang dari Allah dan Rasulnya, min ghairi jidalin wa mukhasamat, ya. Kita katakan ahlu sunnah wal jamaah, kita menerima semuanya, ya. Kita taat apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sudah, tidak perlu kita perdebatkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini akidah kita ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi salafil ummah, ma waqa'a ahlud dhalal, ya. Tidaklah ahlul dhalal, ya, mereka, ya, orang-orang yang sesat, yang memiliki syubhat, ya, maka mereka terjerumus kepada al-khusumat, ya, suka berdebat, wal jidal illa bisababi annahum lam yusallimu lillahi wa li rasulihi, ya, karena mereka, ya, jatuh pada hobi berdebat nih, ahlul dhalal, ya, orang-orang yang sesat, ya, ahlul syubhah, memiliki syubhat, suka memang berdebat, ya. Apa sebabnya? Maka kata Syekh, bisababi annahum lam yusallimu, ya, karena mereka tidak menerima secara menyeluruh, ya, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga mereka membuka peluang untuk, ya, berdebat, gitu. Tidak menerima secara menyeluruh. Adapun kita menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa perlu perdebatan, sudah terima. Yang masuk akal kita terima, yang tidak masuk akal pun kita terima. Ini akidah kita, ya kan? Karena akal kita terbatas. Ada hal-hal yang memang kita tidak mampu untuk memikirkan itu, ya. Makanya kunci keselamatan kita adalah, ya, menerima, taslim, ya, taslim dan inqiyad, ya, kita itu taat, sudah, terima saja. Kama sallama ahlu sunnah, ya, sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah, ya. Walidzalika tajiduna ahla sunnati wal jamaah, makanya kita dapati ahlu sunnah wal jamaah, ya, lillahil hamd muttahidina laisa bainahum ikhtilaf, ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu bersatu, ya. Kita dapati ahlu sunnah wal jamaah bersatu, laisa bainahum ikhtilaf, tidak ada
ya perbedaan, tidak ada perselisihan fi amril aqidah, terutama dalam perkara akidah, ya. Adapun ahlul dhalal, ya, yang suka berdebat ini, ya, mereka terpecah-pecah, ya, tidak bersatu karena memiliki pahamnya masing-masing, ya, terutama pada bab akidah, lebih khusus pada bab asma wa sifat, ya. Akan banyak di sana firqah-firqah sesat yang memiliki paham-pahamnya sendiri. Ya karena ini hobi, ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, suka berdebat. Ya, adapun akidah kita sangat mudah untuk memahami, ya, akidah, memahami asma wa sifat sangat mudah, ya. Metode yang diajarkan ulama-ulama kita itu sangat mudah, ya. Tidak menimbulkan, ya, keraguan. Ya, adapun mereka karena suka berdebat, ya, perkara-perkara akidah, ya, maka timbullah keraguan-keraguan di dalam hatinya sehingga, ya, mereka juga terpecah-pecah, ya, tidak bersatu di atas akidah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah muttahidina laisa bainahum ikhtilaf, ya, bersatu, ya, dan tidak ada perbedaan dalam permasalahan akidah. Innamal khilafu 'indal firaq ad-dhalah. Adapun, ya, perpecahan tersebut, ya, perselisihan tersebut terjadi pada firaq ad-dhalah, ya, firqah-firqah kesesatan, ya. Banyak di luar sana, ya, firqah-firqah kesesatan, ya. Mereka juga terpecah-pecah karena mereka tidak yusallim, tidak menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya secara menyeluruh, ya. Apa yang tidak sesuai dengan akalnya ditolak, kemudian, ya, berdiskusi, ya, berdebat, ya. Yang ada malah menimbulkan keraguan di dalam hatinya. Ini firqatu dhallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Dan apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka, ya, terpecah belah. Fayakfikahumullah, dan maka Allah akan menjaga kamu. Wa hum samiul alim, dan sungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Wa misdaqu hadza fi ayah. Adapun, ya, pembenaran ini ada di ayat yang lain juga. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, katakan di dalam Al-Qur'an, wala tattabi'us subula, dan jangan engkau kalian mengikuti banyak jalan, ya, subul. Fatafarraqa bikum, maka itu akan, ya, membuat kalian terpecah belah min an sabilihi, ya, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi, ya, itulah yang diwasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, ya, kita katakan ahlus sunnah itu identik dengan yang namanya al-jamaah, ya, persatuan. Adapun ahlud dhalalah, ya, identik dengan yang namanya furqah, yaitu perpecahan. Makanya pada kitab ini, ya, di pembahasan kita di awal kita membahas tentang al-jamaah, ya, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Taib. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, qauluhu wa in asaba sahibuhu al-haq wa sunnah. Meskipun, ya, orang yang berdebat tersebut di atas hak, ya, di atas sunnah, yaitu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa huwa mukhti, dia adalah orang yang salah, ya, meskipun dia di atas al-haq wa sunnah, tapi ia suka berdebat, ya, berdebat dengan ahlul bidah. Kita hari ini lihat, ya, sebagian, ya, kaum muslimin, ya, berdebat, ya, mengataskan dirinya di atas manhaj salaf, berdebat dengan ahlul bidah, dan itu tidak disarankan para salaf kita, tidak dikenal, itu perkara muhdas berdebat seperti itu, ya. Kita lihat, ya, sebelum ini ada, ya, tayangan seperti itu, ya. Fa huwa mukhti'un, maka dia adalah yang salah, ya, orang yang salah, li'annahu asabahuma min ghairi tariqis sahih, karena yang ditempuh adalah jalan yang salah.
Adapun jalan salaf tidak ya membenarkan berdebat dengan ahlul bidah seperti itu, berbantah-bantahan tentang agama seperti itu dengan ahlul ahwa. Karena pada dasarnya mereka ya, berangkat dari usul yang berbeda. Ya. Adapun ya perdebatan-perdebatan ya yang mereka selenggarakan, tujuannya bukan mencari pembenaran. Tujuannya bukan mencari kebenaran. Adapun tujuannya mencari pembenaran. Sehingga tidak perlu untuk berdebat-debat seperti itu. Karena berangkat dari usul yang berbeda. Adapun kalau kita berangkat dari usul yang sama, yang kita cari adalah kebenaran, insya Allah akan menerima kebenaran. Adapun realitanya yang kita lihat hari ini, ya, yang ada mereka ingin ya, membenarkan amaliyah-amaliyah mereka. Ya. Dibuka pun forum perdebatan. Ya. Yang ada mereka bukannya rujuk, tapi makin ya semakin menjadi-jadi gitu, ingin membenarkan amaliyah-amaliyah mereka yang jelas ya, yaitu menyimpang seperti itu ya. Makanya kita katakan ya, tolak ukur kebenaran itu ya tidak terletak pada siapa yang menang debat. Bisa jadi ahlul ahwa lebih jago berdebat, ya kan? Karena mereka ya pandai mengolah kata-kata, pandai ya membantah ya, mematahkan argumen lawannya. Bisa jadi. Makanya tolak ukur kebenaran bukan pada siapa yang menang, yang jago-jagoan dalam berdebat, tidak. Ya, itu tidak dikenal dalam agama kita. Baik. Li'anna at-tariq as-sahih, ya, karena jalan yang benar huwa taslim. Kata Syekh ya, adapun jalan yang benar itu taslim ya. Perkara agama ini kita terima secara menyeluruh. Ya, tak usah diperdebatkan lagi. Inilah jalan yang benar, bukan berdebat-debat. Ya, berdebat-debat itu bukan jalan yang sahih kata Syekh ya. Maka tinggalkan. Adapun jalan yang benar adalah bagaimana? Taslim. Apa yang datang dari Allah dan Rasulullah, terima semuanya. Ya, terima. Tanpa perlu ada perdebatan. Wa adamul khawd ya fil jidali wal mira. Tanpa adanya ya menyelami. Al khawd itu ya mendalami ya. Fil jidal dalam berdebat ya wal mira alladzina yashhanul qulub ya. Yang mana ya perdebatan, ya, adu argumentasi ini hanya ujung-ujungnya membuat apa? Yashanul qulub, ya, membuat hati kita ini ya memanas, ya gitu. Jadi membuat kita panas hati gitu. Jadi tinggalkan perdebatan itu ya. Karena ini akan menimbulkan kebencian-kebencian juga pada akhirnya. Wa yab'atsu 'alal ahqad. Maka kata Syekh juga akan mewariskan ya kebencian. Nanti kalau debat benci, gitu kan? Wa yab'atsu aidan ala ashaddi min dzalik. Dan akan ya, setelah benci ya akan ada yang lebih parah dari itu, wa huwa takfir. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Akan ada ya orang yang mengkafirkan kaum muslimin yang lainnya. Ini akibat debat-debat seperti ini, ya. Tadinya hanya menimbulkan kebencian, kemudian nanti akan timbul takfiri, ya, mengkafirkan fulan, kelompok ini takfir. Ini bahaya. Ini awal mulanya debat, ya. Li'anna al-firqa dhalah, ya. Karena ya firqah-firqah yang sesat tersebut pada dasarnya yukaffiru ba'dhuha ba'dhan. Pada dasarnya mereka ini ya firqah-firqah yang sesat ini ya pada dasarnya mereka itu ya saling mengkafirkan ya di antara mereka. Wa yudhallilu ba'dhuha ba'dhan ya, dan mereka juga saling menyesatkan ya satu sama lain di antara mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an kullu hizbin bima ladaihim farihun ya, kullu hizbi bima ladaihim farihun. Adapun setiap golongan, setiap kelompok ia akan merasa berbangga diri dengannya. Surah Ar-Rum ayat 32. Jadi itulah bahayanya ya. Karena setiap kelompok ya merasa benar ya, berbangga di atas kelompoknya. Kullu wahidin ya'tabiru annama huwa alaihi was-sahih. Ya. Semua orang, semua kelompok ia akan merasa ya bahwasannya yang ia yakini adalah kebenaran ya. Apa yang diyakininya adalah sebuah kebenaran. Begitu juga ahlul dhalal ya.
Orang-orang yang sesat tersebut merasa mereka di atas kebenaran. Amma ahlu sunnah wal jamaah alladzina sallamul amra wanqadu fa innahum lam yahsuli bainahum khilaf. Ya, adapun ahlu sunnah wal jamaah alladzi sallamu, yang mereka menyerahkan semua perkara agama ini dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya, fa innahum lam yahsulil bainahum khilaf, maka tidak akan terjadi perpecahan. Kita dikatakan Syekh tadi ahlul dhalal itu pun terpecah-pecah nanti, karena mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Mereka juga menyesatkan satu sama lain. Kenapa? Sebabnya tadi tidak menerima apa yang datang dari perkara agama ini secara totalitas. Diperdebatkan. Di antara mereka juga mereka saling terpecah belah seperti itu. Walillahil ham wala yukaffiru ba'duhum ba'dan. Adapun ahlus sunnah wal jamaah kita insyaallah berada pada persatuan, terutama dalam akidah. Walillahil ham wala yukaffiru ba'duhum ba'dan, dan kita juga tidak saling mengkafirkan di antara kita satu sama lain. Wala yudallilu ba'duhum ba'dan, kita juga tidak saling menyesatkan satu sama yang lain. Adapun ketika saudara kita yang keliru, tentunya kita hanya kita nasihatin, kita dakwahin supaya beliau kembali kepada jalan yang lurus. Bal yusni ba'duhum 'ala ba'din. Adapun ahlus sunnah wal jamaah kita saling memuji satu sama lain. Wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din, dan kita saling mengikuti satu sama lain. Artinya ulama-ulama kita juga saling memuji di antara mereka, bukan saling mengkafirkan, bukan saling menyesatkan, tidak. Wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din. Ulama-ulama kita juga saling mengikuti di antara ulama-ulama tersebut, satu sama yang lain saling mengikuti. Li'annahum ala tariqin sahihin, karena mereka di atas jalan yang benar dalam beragama, di atas metode yang benar. Innama tahsulul ihan wal ahqadu wat takfiru wat tadlilu bisababi mukhalafatil haq. Adapun kebencian, permusuhan, pengkafiran, penyesatan, bisababi mukhalafatil haq, itu sebabnya adalah menyelisihi al-haq, menyelisihi al-haq, kebenaran itu sendiri, sehingga terjadilah kebencian-kebencian tersebut, mengkafirkan kaum muslimin lainnya, wa tadlil, dan menyesatkan kaum muslimin yang lainnya, bisababi mukhalafatil haq, sebabnya adalah karena menyelisihi al-haq. Adapun al-haq itu sendiri dalam beragama kita katakan tadi, kita terima semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa perlu kita perdebatkan. Inilah jalan yang sahih. Bukan sedikit-sedikit tidak cocok dengan hawa nafsunya debat. Tidak cocok ini dengan saya, ini sepertinya harus kita buka forum perdebatan. Tidak. Kita harus menerima, kita terima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita tetap tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wal akhdhu bil ara, dan mengambil pendapat-pendapat, wal afkar, dan pemikiran-pemikiran, la syakka anna kulla wahidin yuridu an yantasira li ra'yihi. Maka kita katakan bahwasanya setiap seseorang itu ingin dimenangkan atas pendapatnya, wala yaqbalu an taqula lahu anta mukhti'. Adapun orang ahlul dhalal ini ketika kita katakan ya akhi antum salah ini, mukhti', kemudian mereka tidak menerima, tentunya hadza annaka tattahimu aqlahu bin naqs, seakan-akan kita ketika menyampaikan hal tersebut, ya akhi antum mukhti', kamu salah dalam hal ini, seakan-akan kita telah menuduh bahwasanya akalnya kurang, wa huwa la yardu bihadza. Ahlul dhalal nih, ketika kita sampaikan, akhi salah antum, jangan kayak gini, ini tidak dikenal para kalangan salaf, yang benar seperti ini, maka ia pun tidak terima, marah, tidak ridha, yaghdab, dan seakan-akan kita menuduhnya
kita katakan dia kurang akalnya seperti itu, maka dia tidak terima. Walakin idza qulta li sahibil haq, adapun ketika kita ya sampaikan kepada sahibil haq, ya, idza akhta'a, kepada orang yang di atas kebenaran, ya, kaum muslimin yang memang betul-betul mencari kebenaran. Ahlul dhalal bukan mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran. Adapun ahlu sunnah, ya, kita yang ingin mencari pembenaran, kita yang ingin mencari kebenaran, ya, sahibul haq, ya. Idza akhta'a, ketika salah, ya, kita katakan anta akhta'ta dalil, ya akhi, antum salah dalilnya ini, bukan kayak gini memahaminya. Ya. Ini dipahami oleh ulama kita seperti ini, antum salah. Ya, maka apa yang terjadi? Akhta'ta sunnata fa innahu yaqbal, ya. Kamu salah ini ya akhi, ya. Ini tidak sesuai sunnah. Fa innahu yaqbal, maka ia akan terima. Itulah bedanya antara sahibul haq dan sahibul dhalal. Orang di atas kesesatan tidak terima ketika dinasihatin, ketika disampaikan, ya, penjelasan. Adapun orang yang memang mencari kebenaran, maka ia terima. Li'anna qasdahu al-haq, karena memang tujuannya ia mencari kebenaran. Nah, ini bedanya antara orang yang ingin mencari kebenaran dengan orang yang hanya, ya, mencari pembenaran. Debat-debat hanya untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Walaysa qasduhu al-intisaru li ra'yihi, ya. Karena, ya, tujuannya itu bukan untuk, ya, memenangkan pendapatnya. Fa idza qulta li sahibil hawa, dan apabila kita katakan, ya, kepada ahlul hawa, ya, orang yang mengekor hawa nafsunya, ya, tunduk kepada hawa nafsunya, anta akhta'ta ya akhi, ya, kamu salah ini. Fa innahu yaghdab, maka ia akan marah. Wa yashtaddu, ya, dan akan, ya, semakin marah. Hadhihi alamatu ahlil ahwa. Ya memang begitulah ahlul ahwa, ya. Inilah ciri-ciri ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ya. Orang-orang ahlu syubhat, ya, yang banyak syubhatnya, ya. Ketika disampaikan marah, ya. Karena memang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau, ya, mencari kebenaran. Yang ada mereka hanya ingin mencari pembenaran. Taib, ana kulla wahidin yuridu an yantasira li hawa, ya. Karena mereka, ya, setiap mereka itu menginginkan dimenangkan, ya, atas, ya, pendapatnya sendiri, gitu. Pendapatkulah ini yang paling benar, pendapat kelompok kami lah yang paling benar. Jadi, ya, ketika disampaikan ini salah akhi, oh enggak, udah kalau gitu kita debat aja lah. Nah, ini bahaya seperti ini. Ini ciri-ciri ahlul ahwa, ya. Orang-orang punya syubhat yang mengikuti hawa nafsunya, ya. Ketika disampaikan enggak mau nerima, enggak mau, ya, introspeksi diri, gitu. Yang ada marah, langsung marah. Diajak debat, kalau enggak kita debat aja lah. Ini bukan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seperti ini. Ahlul ahwa memang kayak gini ciri-ciri mereka, ya. Amma sahibul haq, adapun, ya, sahibul haq, orang yang di atas kebenaran, yang mencari kebenaran, fa huwa yuridu an yantasira lil haq, ia ingin dimenangkan di atas al-haq, kebenaran. Maka ketika ia salah, kita sampaikan, akhi ini salah, yang benar seperti ini, yang dipahami para ulama kita seperti ini, ya. Adapun yang antum pahami ini keliru, tentu ia akan menerima dengan lapang dada, dan, ya, tentunya ia menerima hal tersebut, tidak perlu marah, ya, tidak perlu berdebat seperti itu. Wa huwa yabhathu 'anil haqq, karena memang ia mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran seperti itu. Wal hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha. Adapun hikmah adalah sesuatu yang hilang dari kaum muslimin, di mana ia dapatkan maka ia harus mengambilnya. Taib. Taib, karena sudah pas habis waktunya. Mungkin kita buka, ya, tanya jawab untuk satu orang mungkin, ya, silakan. Ada pertanyaan di Jadi bertanya, Ustaz, kita ingin menyampaikan kebenaran kepada saudara kita yang keliru. Tapi kebenaran yang kita sampaikan dibantah dengan hawa nafsu alias ngeyel. Apa yang mesti kita lakukan? Berhenti menasihatinya atau kita bantah pendapatnya yang ngeyel tadi? Ya, tentunya, ya, kita tetap sampaikan, ya, kebenaran. Kita bantah syubhatnya, ya, semampu kita, ya. Adapun diterima atau tidak diterima itu, ya,
bukan tanggung jawab kita. Karena kita punya kewajiban dakwah ya, balighu anni walau ayah. Artinya ya kita sampaikan kekeliruannya ya. Kita tunjukkan ini yang benar, tapi ketika tetap ngeyel ya sudah, itu bukan tanggung jawab kita ya, karena kita memiliki kewajiban yaitu tadi dakwah ya, menyampaikan yang hak ya. Adapun yang batil tetap yang batil. Itulah ya akidah kita juga ya, di mana di dalam manhaj salaf ini ya tidak ada perkara yang abu-abu ya, yang hitam, yang putih yang putih. Sehingga kita jelas kalau itu memang syubhat ya tetap kita sampaikan. Ya adapun apakah ketika tetap ngejal kita berhenti menyampaikan ya ala qadri mastata'. Kalau ia masih mau ya silakan terus disampaikan ya, dinasihatin ya. Kalaupun sudah merasa tidak mampu lagi untuk menasihatinya ya sudah. Artinya dia juga sudah terlepas dari kewajibannya yaitu menyampaikan kebenaran tersebut dan membantah syubhatnya. Wallahu taala bisawab. Baik, barakallahu fikum ya, para jamaah sekalian, kita akhiri ya kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.